Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dualisme di dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna. Lihatlah betapa takjub luar biasa Allah menciptakan yang satu ini. Sungguh indah ketika ia memandang, sungguh gemilang ketika ia berpikir. Bab pepatah mengatakan, sosok manusia seperti malaikat, tanpa sayap ia bisa terbang, tanpa insang ia bisa menyelam ke dasar lautan, sampai hati seseorang yang terdalam dapat dijangkau dengan tatapan dan kata pujian. Kemajuan teknologi yang terus dilakukan sampai manusia dapat memandang ke angkasa luas, terbang menembus kecepatan suara, sampai bisa pergi liburan ke bulan. Hadirin, ungkapan tersebut mengisyaratkan betapa besarnya sumber daya manusia, sekaligus memacu kita, khususnya umat Islam, untuk senantiasa bangkit, menjaga, membangun, menfungsikan, dan mengembangkan setiap potensi diri dalam setiap individu, agar kita bisa maju, mulia, terhormat, dan bermartabat. Sebab jika kita acuh tak acuh, bukan saja tidak bermanfaat, tapi kita pun akan jatuh menjadi makhluk yang rendah, makhluk yang terpuruk, makhluk yang terbelakang, makhluk yang hina, sebagai akibat abai mengoptimalkan setiap potensi diri. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat penting dan besarnya sumber daya yang dimiliki setiap manusia, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya membangunkan tema manusia sebagai makhluk yang paling mulia dengan berlandaskan surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang paling baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan kepada kita tentang kelebihan manusia. Apabila kita analisa secara seksama, ada 4 kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya, yaitu dimuliakan oleh Allah, diberi rezeki yang paling baik-baik, diangkatkan di daratan dan di lautan, dan dilebihkan dengan kelebihan yang sempurna, juga diberi kesempurnaan akal pikiran. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang manusia berarti berbicara tentang kualitas dan potensi yang terdapat dalam jiwa manusia. Ada 4 potensi di dalam diri manusia. Pertama, potensi jasad. Manusia ditakdirkan untuk memiliki tubuh yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain, yang
ada di dunia ini. Kedua, potensi akal. Akal berarti daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Daya yang digambarkan Al-Quran untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Bahkan dalam Al-Quran kata akal diulang sebanyak 46 kali. Ketiga, potensi semangat hidup. Manusia ditakdirkan untuk selalu berusaha agar dapat bertahan hidup. Ini adalah kondisi dasar untuk meningkatkan taraf hidup dan perkembangan kehidupan perekonomian. Ki Hajar Dewantoro mengatakan, sosok manusia merdeka ialah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung oleh orang lain. Allah pun lebih menyukai orang-orang yang bekerja keras, banting tulang, penuh pengorbanan dan kesungguhan, daripada orang yang leha-leha, santai-santai, menunggu belas kasih orang lain. Keempat, potensi qalbiyah. Menurut Imam Al-Ghazali, letak kalbu itu di dalam daging jantung dalam wujud yang halus. Rabbaniyah, ketuhanan, ruhaniyah, keruhanian, dan mempunyai keterkaitan dengan fisik jantung. Wujud halus inilah hakikat manusia yang mengetahui, mengerti, dan yang mengenal diri sendiri. Dialah yang diajak bicara, disiksa, dicela, dan dituntut oleh Tuhannya. Qalbu, tempat bersarangnya iman sebagai dasar keyakinan yang akan menentukan segala gerak langkah kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Keempat potensi tersebut harus diberdayakan secara bersamaan dan berkelanjutan agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menjadikan insan-insan muslim yang kreatif, insan muslim yang inovatif, insan muslim yang produktif, yang mampu berkompetitif, bertahan dalam cepatnya arus perubahan zaman, kuat dalam ideologis pemikiran, hidup dalam kedamaian, menjadi pribadi yang diidamkan, pemimpin yang arif dan bijaksana di masa depan, juga menjadi rahmat dan bermanfaat bagi seluruh alam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan dan dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki kelebihan atas sumber daya manusia sebagai makhluk yang paling mulia dengan bekal potensi fisik, potensi akal, potensi semangat hidup, dan potensi qalbiyah. Letih berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di gerai ratu. Terima kasih kami ucapkan. Semoga semua sehat selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ajrin kelas 7B. Bapak Ibu sekalian, Ajrin ini adalah siswa kelas 7, sudah berlatih untuk tampil prima di hari ini di bawah binaan Ustadz Isman. Ya, kalau di SMP 6 ini terkenalnya Ustadz Anom.